Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai gangguan pada sistem gerak manusia nih. Masih di bab 1 ya, pelajaran IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja ke materinya ya. Jadi kita udah bahas nih rangka, sendi, otot. Nah, sekarang kita bahas gangguan pada sistem gerak ya yang ada di manusia ya. Oke. Yang pertama itu ada gangguan pada sistem gerak pada manusia, ada yang disebut dengan rickettsia, di mana kelainan ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Nah, sehingga proses pengerasan tulang atau yang disebut dengan osifikasi terganggu. Nah, penyakit ini terjadi pada anak-anak biasanya. Nah, rickettsia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Nah, seperti pada gambar di samping ini. Nah, jika kekurangan vitamin D ini ya, akan membengkok seperti ini ya. Seperti huruf O. Nah, ini kekurangan vitamin D ya. Nah, jadi kalian itu perlu makan yang banyak mengandung provitamin D, contohnya telur, kacang-kacangan, dan lain-lainnya untuk agar membantu merawat tulang dan pembentukan tulang atau pengerasan tulang yang disebut dengan osifikasi itu tetap berjalan sempurna gitu. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan kelainan osteoporosis. Apa sih osteoporosis itu? Nah, osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis ini umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Nah, anak-anak juga bisa sebetulnya gitu, tapi kebanyakan pada orang dewasa. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast. Nah, osteoblast ini sebagai pembentuk tulang ya, kurang aktif. Nah, dan massa tulang pun jadi berkurang. Nah, tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, jadi ketika kalian dewasa nanti, baik dari sekarang, kalian juga harus banyak makan makanan yang mengandung kalsium. Contohnya susu, telur, daging, ya, hati. Nah, jadi kalsium ini sangat penting bagi pertumbuhan tulang kalian untuk penguatan, di mana penguatan osteoblast ya pada tulang. Nah, ini contoh tulang yang normal seperti ini ya, padat ya, jadi si tulangnya padat. Nah, sedangkan yang kekurangan kalsium ini tulangnya itu berongga, tidak padat gitu, tidak padat seperti tulang normal gitu. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan artritis ya. Artritis ini adalah penyakit sendi. Nah, di mana penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar. Nah, lihat ya. Ini yang normal. Nah, ini yang bengkok. Yang bengkok ini seperti ini. Ini merupakan kelainan artritis ya. Nah, jadi jari-jarinya ini tidak dapat digerakkan gitu. Nah, rematik adalah salah satu bentuk artritis. Nah, jadi beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi menyebabkan sakit ya, terutama pada jari-jari. Nah, pada jari sendi ya, jari ke telapak tangan gitu, ada penumpukan kapur. Nah, di mana upaya untuk mengurangi terjadinya artritis ini yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang itu yang seperti apa? Makanan seimbang itu yaitu makanan yang membantu proses penulangan atau proses pembentukan tulang osifikasi itu dapat berjalan secara sempurna. Contohnya kalsium, vitamin D ya. Nah, itulah contoh makanan yang bisa kalian konsumsi untuk memelihara tulang kalian. Kemudian yang keempat ada kelainan atau penyakit yang dinamakan fraktura. Nah, fraktura ini merupakan patah tulang. Nah, tulang memiliki struktur kuat dan lentur sebetulnya ya, namun demikian juga tulang juga dapat patah. Kenapa bisa patah? Nah, salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, patahnya tulang ini disebut fraktura. Nah, ini ya
contoh-contoh patah tulang ada yang disebut oblik atau miring seperti ini nih. Kemudian ada komikuta pada di sini. Kemudian ada spiral seperti ini. Kemudian fraktura terbuka ini terpisah ya antara tulang yang satu dengan yang lainnya gitu. Nah, apakah fraktura ini bisa sembuh? Oke, fraktura ini bisa sembuh dengan penanganan medis yang tertentu gitu. Jadi kalian juga bila menemukan orang-orang yang patah tulang itu biasanya di medisnya itu sangat-sangat intens gitu perawatannya, harus sangat hati-hati ya, jangan salah gitu, agar pembentukan tulang kembali nanti ya ketika terbentuk menjadi normal kembali dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyembuhannya. Kemudian kelima ada kelainan atau penyakit ya pada sistem gerak yang dinamakan kifosis, lordosis, dan skoliosis. Oke, yang pertama dulu kita bahas. Ada kifosis. Apa sih kifosis itu? Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ya. Nah, kita garis bawahi ke arah belakang. Nah, seperti ini. Ini adalah orang yang normal ini tulangnya itu seperti ini, tidak terlalu condong ke belakang, tidak terlalu condong juga ke depan, tetapi seperti ini, jadi lurus tegak. Nah, ini ada yang ke belakang nih pada bagian dada. Ini bagian dada seperti ini, tulangnya itu melengkung ke arah belakang ya. Nah, ini yang dinamakan kifosis. Penderita kifosis ini tubuhnya terlihat bungkuk. Nah, kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan rickettsia tadi ya, atau kebiasaan duduk yang salah. Nah, kalian juga ketika duduk, ketika di kelas, di rumah, duduk itu jangan menunduk, tetapi harus dengan tegap ya, tegap agar tulang kalian itu tidak ada kelainan dan terawat. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan lordosis. Lordosis ini merupakan kelainan yang dengan melengkungnya tulang ke belakang yang berlebihan ke arah depan. Nah, di bagian pinggang. Nah, seperti ditunjukkan gambar ini. Oke, ini orang normal. Nah, ini yang kelainan lordosis ini, yang C ya. Jadi, kalau tadi kifosis itu pada bagian dada, kalau lordosis ini yang ini di bagian bawah ya. Antara perut ya, di antara perut dan diafragma ini, di mana tulangnya ini menonjol ke bagian depan pinggang gitu. Nah, jadi lordosis ini dapat disebabkan karena perut ya, penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah juga, sama juga ya. Jadi duduk itu harus benar. Coba kalian cari video ya di YouTube, banyak cara duduk, posisi duduk yang benar itu seperti apa, harus tegap, harus gimana gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga ada skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah melengkungnya tulang belakang ya, tulang belakang ini ke arah samping. Nah, ke arah samping seperti ini. Yang seharusnya lurus ya, ini seharusnya lurus. Nah, ini ke samping seperti ini, melengkung ke samping. Nah, kenapa sih? Nah, ini disebabkan karena polio dan kebiasaan duduk yang berposisi salah. Nah, jadi hampir beberapa persen gitu, posisi duduk yang salah ya menyebabkan penyakit di antara kifosis, lordosis, dan skoliosis ini gitu. Jadi perhatikan posisi duduk kalian ya dimanapun gitu, jadi agar tidak menjadi kebiasaan yang salah, agar tulang belakang kalian tetap sehat dan terawat gitu. Oke, apa saja sih upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya. Kedelai dan olahannya itu bisa tempe, tahu ya. Kemudian ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Nah, ini juga dapat meningkatkan kesehatan atau menjaga kesehatan tulang kalian. Kemudian yang B, berjemur pada sinar matahari ya, pagi ya. Jadi pagi hari itu sangat baik ya, sinar mataharinya, ultravioletnya itu
untuk apa? Untuk membantu pembentukan vitamin D yang asalnya dari provitamin D menjadi vitamin D. Nah, yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan gitu. Jadi berolahraga di pagi hari bagus, berjemur di pagi hari juga bagus gitu. Kemudian yang C, memperhatikan asupan vitamin D. Nah, dengan makanan yang mengandung vitamin D. Contoh, makanan yang mengandung vitamin D adalah telur, produk olahan dari kedelai yaitu tempe, kemudian tahu, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Nah, jadi makanan juga sangat berpengaruh ya terhadap perawatan atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak kalian gitu. Kemudian yang D, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup ya setiap harinya. Nah, aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, olahraga lah ya, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Nah, jadi rajin berolahraga juga sama ya, dapat ini membentuk tulang yang sangat kuat gitu. Kemudian menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak ya, tidak membungkuk ke belakang dan ke depan dan ke samping juga. Nah, saat tidur juga sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus gitu. Nah, tidur juga ya harap diperhatikan posisinya gitu, harus lurus dan datar. Oke, sekian materi tentang ini ya, tentang gangguan pada sistem gerak manusia ya. Beberapa dari rickettsia ya, tadi ada yang dinamakan dengan kiposis, lordosis, dan lainnya. Nah, itu merupakan kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, ada cara-caranya juga untuk kita dapat menjaga ya, agar tidak terjadi kelainan seperti itu. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.